Hai semua, saya Mega Santi. Saya akan mempresentasikan dari manajemen file. Dan yang saya kutip dari berbagai sumber yang saya dapat, inilah dia. Apa itu manajemen file? Manajemen file adalah sebuah metode dan struktur data yang digunakan oleh sistem operasi pada komputer untuk mengatur dan mengorganisir file yang ada pada disk atau partisi disk. Sedangkan di dalam manajemen file itu terdapat file system, yaitu gunanya itu untuk menyimpan file pada komputer. Ada juga manfaat manajemen file, yaitu untuk mengurangi resiko kehilangan file. Jadi ada file yang tidak sengaja terhapus, itu juga manfaat dari manajemen file. Dan yang kedua itu memudahkan pencarian file. Karena ini terkadang kan banyak banget file dan susah nyarinya. Jadi kita juga dapat mencari file. Jadi itu lebih memudahkan. Dan yang ketiga mengetahui file yang tak terpakai. Dan ada juga arsitektur manajemen file, yaitu sistem akses. Ini adalah sesuatu yang berhubungan dengan cara data yang disimpan oleh file dapat diakses. Dan yang kedua, manajemen file. Ini berkaitan dengan penyimpanan mekanisme operasi. Misalnya penyimpanan, pengacuan, pemakaian bersama, dan pengamanan. Dan yang ketiga, manajemen ruang penyimpanan. Berkaitan dengan lokasi ruang untuk penyimpanan file tersebut yang ada pada perangkat penyimpanan. Dan yang keempat, mekanisme integritas file. Ini berkaitan dengan jaminan yang ada di filenya ya. Ada juga cara manajemen file yang efektif. Jadi ini caranya itu untuk meningkatkan filing management, yaitu satu, membangun sistem dokumen. Kalau ada anggota selalu convert file secara manual, jadi itu manajemennya itu diberi format nama. Itulah cara untuk menyimpan data dengan benar. Jadi kalau nggak disimpan datanya, nggak diberi nama, susah nyarinya ya. Bahkan dia nggak tersimpan. Jadi ada juga yang kedua, mulai pikirkan soal konversi file sekaligus. Jadi ini ada juga teknik yang dapat jumlah file yang sangat besar untuk disimpan dalam sebuah lokasi. Ini dia disimpan secara bersamaan. Jadi bisa sekalian diblok gitu. Dan yang ketiga, berhenti menggunakan konverter gratisan. Ya, ini maksudnya itu seperti untuk kebutuhan personal yang ada fiturnya. Jadi ada security-nya, pengamannya, keterbatasannya, dan juga ada pengaturan dalam permasalahannya. Dan yang keempat, menguasai Windows Explorer. Di sini adalah letak permasalahannya. Dan yang kelima, simpan data di lokasi yang sama. Ini juga penting supaya tidak ribet. Jadi dapat membuka di dalam folder yang sama itu jadinya gampang. Dan yang keenam, menggunakan shortcuts. Ini adalah akses folder yang sering dikunjungi. Dan yang ketujuh adalah share dokumen. Jadi dokumen ini dapat juga di-share, disimpan, bukan dari komputer aja, tapi dapat juga disimpan seperti Google Drive, OneDrive, atau di mana-mana di akun-akun yang bisa disimpan, tidak hanya di komputer saja. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.